Orang-orang Eropa pada abad ke-15 percaya bahwa mereka telah menemukan obat ajaib, obat untuk epilepsi, pendarahan, memar, mual, dan hampir semua penyakit medis lainnya. Bubuk coklat ini bisa dicampur ke dalam minuman, dijadikan salep, atau dimakan langsung. Itu dikenal sebagai mumia dan dibuat dengan menggiling daging mumi manusia. Kata kanibal berasal dari zaman Christopher Columbus. Faktanya, Columbus mungkin yang menciptakannya sendiri. Setelah mendarat di Pulau Guadalupe, laporan awal Columbus kepada Ratu Spanyol menggambarkan penduduk asli sebagai orang yang ramah dan damai. Meskipun ia menyebutkan rumor tentang kelompok yang disebut Karibia, yang melakukan penggerebekan dengan kekerasan dan kemudian memasak dan memakannya. Tahanan. Sebagai tanggapan, Ratu Isabella memberikan izin untuk menangkap dan memperbudak siapapun yang memakan daging manusia. Ketika pulau itu gagal menghasilkan emas yang dicari Columbus, ia mulai mencap siapapun yang menolak penjarahan dan penculikannya sebagai Karibia. Dalam perjalanannya, kata Caribe menjadi Canibe dan kemudian kanibal. Pertama kali digunakan oleh penjajah untuk merendahkan martabat masyarakat adat, kini diterapkan pada siapapun yang memakan daging manusia. Jadi istilah ini berasal dari sebuah kisah yang tidak didasarkan pada bukti kuat. Namun kanibalisme memang memiliki sejarah yang nyata dan jauh lebih kompleks. Bentuknya beragam. Terkadang seperti halnya mumia, proses ini tidak melibatkan bagian tubuh manusia yang dapat dikenali. Alasan praktik kanibal juga beragam. Di berbagai budaya dan periode waktu, terdapat bukti kanibalisme untuk bertahan hidup ketika orang-orang yang hidup dalam kelaparan, pengepungan, atau ekspedisi naas harus memakan mayat atau mati kelaparan. Namun sudah menjadi hal yang lumrah bagi budaya untuk menormalisasi beberapa bentuk makan daging manusia dalam keadaan biasa. Karena laporan palsu seperti yang dibuat oleh Columbus, sulit untuk mengatakan secara pasti seberapa umum kanibalisme budaya terjadi. Namun masih ada beberapa contoh praktik kanibalisme yang diterima dari budaya yang mempraktekannya. Ambil contoh kanibalisme pengobatan di Eropa pada zaman Columbus. Mulai abad ke-15, permintaan mumia meningkat. Pada awalnya, mumi yang dicuri dari Mesir memicu kegilaan mumia. Namun tak lama kemudian permintaan tersebut terlalu besar untuk dipenuhi hanya dari mumi Mesir, dan para oportunis mencuri jenazah dari kuburan Eropa untuk diubah menjadi mumi. Penggunaan mumia berlanjut selama ratusan tahun. Itu terdaftar dalam indeks Merck Ensiklopedia Medis Populer pada abad ke-20. Dan mumi yang digiling bukanlah satu-satunya obat yang terbuat dari daging manusia yang umum ditemukan di seluruh Eropa. Darah baik dalam bentuk cair atau bubuk digunakan untuk mengobati epilepsi, sedangkan hati manusia, batu empedu, minyak sulingan dari otak manusia, dan jantung yang dihaluskan adalah ramuan medis yang populer. Di Tiongkok, catatan tertulis tentang kanibalisme yang diterima secara sosial sudah ada sejak hampir 2000 tahun yang lalu. Salah satu bentuk kanibalisme yang paling umum adalah kanibalisme anak, di mana anak laki-laki dan perempuan dewasa akan menawarkan sepotong daging mereka sendiri kepada orang tua mereka. Hal ini biasanya dilakukan sebagai upaya terakhir untuk menyembuhkan orang tua yang sakit dan tidak berakibat fatal bagi keturunannya. Biasanya melibatkan daging dari paha atau lebih jarang jari. Ritual penguburan kanibal adalah bentuk lain dari kanibalisme yang didukung budaya. Mungkin contoh paling terkenal datang dari suku Foray di New Guinea. Selama pertengahan abad ke-20, anggota komunitas, jika memungkinkan, akan memberitahukan preferensi pemakaman mereka terlebih dahulu, terkadang meminta anggota keluarga berkumpul untuk memakan jenazah setelah kematian. Tragisnya, meskipun ritual ini menghormati orang yang meninggal, ritual ini juga menyebarkan penyakit mematikan yang dikenal sebagai kuru ke masyarakat. Di antara cerita fiksi, praktik yang dapat diverifikasi, dan kesenjangan besar yang masih ada dalam pengetahuan kita, tidak ada satupun sejarah kanibalisme. Namun kita tahu bahwa orang-orang telah memakan orang lain dengan sukarela dimakan dan menuduh orang lain memakan orang selama ribuan tahun.